Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat pekerja Indonesia, Sumatera Utara. Hari ini kita mendapat kesempatan yang sangat istimewa. Sangat-sangat bahagia kami bisa diterima di ruang kerja langsung Presiden buruh kita, Pak Andi Gani Nenawea. Selamat malam, Selamat malam, Presiden. my brother. Wah. My brother Yusuf. Ini satu kebanggaan bagi Ya. kami di sela-sela jabatan Bapak yang luar biasa memimpin perjuangan buruh ini. Ya. Kami kaum pekerja Sumatera Utara dapat mempublish ke seluruh Indonesia tentang pergerakan perjuangan buruh ini. Ya. Kami memanggil Bapak itu di lapangan dengan Pak Andi atau Pak Agen atau lebih seringnya Presiden. Sudah. Jadi kami sebut aja lah kembali ya kawan-kawan ya pemirsa, Presiden. Ya. Presiden ini kan hari ini menjabat sampai dengan hari ini menjabat Presiden KSPSI, Ya. yang kita tahu saat ini menjadi terbesar di Indonesia. Ya. Dan juga pimpinan ATUC, Asian Trade Union Council. Presiden ASEAN ATUC. Trade Union Council. Nah, ini Presiden banyak pertanyaan Ya. dari warga pekerja Sumatera Utara. Jadi ini biar supaya daerah-daerah lain itu memahami dan tahu. Mohonlah sapa pemirsa yang ada di Suara Pekerja Indonesia. Apa sih sebetulnya ATUC itu, Presiden? Ya. Pertama-tama terima kasih Bung Yusuf sudah hadir langsung ke kantor DPP KSPSI di Jakarta. Siap. Berjuang ya, luar biasa. Berhasil teman-teman datang dari jauh dari Sumatera Utara membawa aspirasi pekerja. Itulah pemimpin buruh. Harus siap 24 jam, harus siap untuk mengabdikan dirinya di jalan perjuangan. Itu yang harus kita lakukan dan kita harus membela kepentingan anggota. Saya cerita soal ATUC. ATUC itu adalah Asian Trade Union Council. Itu adalah sebuah wadah konfederasi buruh di seluruh ASEAN. Ada 11 negara ASEAN bergabung menjadi satu, membentuk yang namanya Asian Trade Union Council. Tokoh-tokoh ATUC luar biasa semua. Seperti Pak Yaakob Nowaea almarhum, ayah saya, salah satu tokoh dari Asian Trade Union Council, dan juga Presiden Singapura, Ibu Halimah. Iya. Itu tokoh Asian Trade Union Council. Jadi Ibu Halimah itu tokoh buruh yang menjadi Presiden Republik Singapura. Bukan Presiden buruh, menjadi Presiden Republik Singapura itu tokohnya ATUC, Asian Trade Union Council. Luar biasa. Jadi saya mempunyai anggota 19,5 juta di seluruh ASEAN. Wah. Di seluruh ASEAN, dari mulai Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste, Indonesia. Jadi satu kebanggaan buat Merah Putih. Wah, luar biasa sekali. Ya. Artinya kalau Indonesia mendapat peringkat yang terbaik di ASEAN, berarti KSPSI ini luar biasa penghormatan ini, Presiden. Ya. Banggalah kami ini, Presiden. Ya, kita bersyukur bahwa teman-teman ASEAN sangat menghargai kita, mempunyai respect yang sangat luar biasa kepada kita, dan ini merupakan sebuah kehormatan bukan hanya untuk KSPSI, untuk seluruh buruh Indonesia, bahwa ada tokoh buruh Indonesia menjadi presiden di seluruh ASEAN. Ya, oke. Kemudian isu ketenaga kerjaan saat ini kan lagi hot itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang sekarang ini hampir seluruh serikat pekerja, serikat buruh seluruh Indonesia melakukan gugatan. Nah, semua kalangan itu bertanya-tanya pada kami nih, panglima-panglima daerah, ketua-ketua DPD. Kenapa digugat? Ya kan? Nah, pertama kenapa digugat? Yang kedua, pertanyaannya lagi, pimpinan kalian kan, presiden kalian kan pejabat negara. Kok nggak takut ya dalam perjalanan ini? Ya kami senyum aja. Tapi di kesempatan malam ini kami harus mendapat jawaban agar seluruh serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia ini paham tentang pergerakan perjuangan tentang hari ini, Presiden. Ya, Bung Yusuf selain sebagai Presiden KSPSI, sebagai Presiden Asian Trade Union Council, saya juga menjabat petinggi BUMN. Menjadi Presiden Komisaris BUMN konstruksi terbesar di Indonesia saat ini PT PP Persero Tbk. Saya diangkat tahun 2015 dan saat itu usia saya masih 39 tahun. Jadi Preskom BUMN termuda saat itu. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia? Pak Presiden, ketika saya dipercaya menjadi Preskom BUMN, tidak akan menyurutkan langkah saya sedikit pun dalam perjuangan.
Jadi Bapak Presiden, saya mohon izin bahwa saya akan tetap demo, saya akan tetap mengkritisi, saya akan tetap bersuara keras kalau kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat dan buruh Indonesia. Oh. Dan yang luar biasanya Pak Presiden, ya ternyata saya bertahan sampai 9 tahun di BUMN. Iya ya. Sampai hari ini. Artinya Pak Jokowi sangat demokratis. Memahami tugas saya sebagai pimpinan buruh, ya harus membela kepentingan buruh. Iya, Tetapi kita membela pun mempunyai dasar kepentingan. Siap. Yaitu tidak ada kepentingan pretensi pribadi bahwa apa yang kita lakukan murni untuk perjuangan buruh dan rakyat Indonesia. Kenapa kita tolak, Bu Yusuf? Iya. Saya langsung sambung. Karena Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law-nya secara garis besar bahwa ingin memangkas birokrasi-birokrasi yang menghambat. Itu bagus. Menghambat regulasi, mempercepat perizinan, di bagian itu aja baik. Tetapi ketika di bagian kesejahteraan buruh banyak sekali yang tidak baik. Contohnya soal outsourcing, soal pengupahan, masih banyak lagi soal bagaimana kita memperoleh kesejahteraan, kenaikan upah. Betul. Sangat kurang. Karena itulah kami para tokoh-tokoh buruh Indonesia dari seluruh konfederasi, dari federasi tanpa melihat latar belakang bendera, kita melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Siap. Berarti dengan begitu upaya hukum bagi kita KSPSI akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kesejahteraan kaum buruh pekerja di Indonesia ya Presiden? Ya pasti. Karena walaupun banyak pihak menyampaikan Bung Yusuf, KSPSI pimpinan Andi Gani Nenawea ini orang dekatnya pemerintah. Ternyata kita paling bersuara keras bersama teman-teman serikat buruh lainnya. Buat saya tidak ada beban buat saya kalau misalnya memang kebijakan tidak berpihak pada buruh, kita harus meneriakan dan kita harus bersuara keras. Berarti tidak ada kata berhenti ya Presiden ya, sampai tujuan harapan untuk kaum buruh terpenuhi ya Presiden. Dengan cara damai, dengan cara aman, dengan cara damai, dan saya bersyukur beberapa waktu belakangan ini buruh sudah sangat-sangat luar biasa. Siap. Kami dari pernyataan Pak Andi ini, Presiden kami tercinta ini, kami jadi makin semangat ini. Jadi saya sampaikan kepada seluruh ketua DPD KSPSI se-Indonesia di bawah pimpinan Presiden kita Pak Andi, inilah figur kita hari ini dan sudah terjawablah bagi kawan-kawan seluruh SPSB tentang bagaimana seorang Andi Gani Nenawea tidak akan mundur satu langkah pun dalam memperjuangkan nasib para pekerja buruh di Indonesia, tentunya dengan mekanisme, cara-cara damai, tapi terarah. Jadi Presiden kami DPD KSPSI Sumatera Utara yang hari ini telah berhadir di Jakarta. 2 hari yang lalu kami hampir menempuh perjalanan 38 jam membawa hampir 30 orang luar biasa anggota kerja dari Sumatera Utara menempuh jalan darat. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Presiden memfasilitasin perjuangan kami ini. Solidaritas kawan-kawan Jakarta juga. Solidaritas kawan-kawan saya ucapkan kepada pimpinan pusat yang lainnya, ada Bung Tony, kepada Pak Willy dari DPD DKI, terutama juga kepada Ketum KEP Pak Abdullah, ada juga Bung Sulis yang berhadir juga di situ. Kami sangat bangga. Artinya hari ini bagi kami sendiri Sumatera Utara, kami menemuin beberapa permasalahan hari ini. Kenapa kaum pekerja itu enggan berserikat? Tapi saya bisa sampaikan terhadap seluruh pemirsa pekerja seluruh Indonesia. Artinya janganlah putuskan semangat kawan-kawan untuk berserikat. Kami KSPSI di bawah pimpinan Pak Andi Gani Nenawea terus akan menyuarakan kemanapun sampai manapun yang namanya untuk kebaikan seluruh pekerja. Terakhir Presiden, sebagai penutup, apa sih statement Presiden terhadap perjuangan buruh dan apa yang harus kami gariskan, terutama ini sudah menjelang masa-masa pilkada dan pilpres Presiden. Mohon arahannya Presiden terhadap seluruh kaum buruh pekerja yang ada di Indonesia, terutama untuk garis SPSI. Perjuangan buruh tidak mungkin dilakukan KSPSI sendirian. Perjuangan buruh tidak dapat dilakukan oleh satu konfederasi. Perjuangan buruh Indonesia harus dilakukan bersama-sama, menyatu tanpa melihat latar belakang bendera,
tanpa melihat besar kecilnya konfederasi, federasi, ataupun serikat pekerja lainnya. Dengan persatuan buruh, tentu kita akan semakin kuat dan akan semakin diperhitungkan. Tidak mungkin KSPSI, walaupun kita adalah konfederasi buruh terbesar di Indonesia, tapi kita harus tetap bersama-sama bergandengan tangan dengan teman-teman serikat pekerja lainnya untuk bagaimana mencapai satu titik perjuangan yang sama. Karena itu saya selalu menyampaikan sebuah moto, sebuah slogan, setia di garis perjuangan yang sama. Wah, luar biasa Presiden. Arti kata itu sangat dalam, saya buat sendiri, setia di garis perjuangan sama. Apa artinya? Banyak orang bertanya. Dia tidak balelo, tidak lihat kiri dan kanan, dia tegak lurus bagaimana membela kepentingan buruh Indonesia tanpa rasa takut dan tanpa rasa enggan. Kalau pimpinan buruh takut membela kepentingan buruh, tidak perlu jadi pimpinan buruh. Kalau pimpinan buruh merasa enggan untuk membantu kepentingan buruh, tidak perlu jadi pimpinan buruh. Hampir 12 tahun saya memimpin buruh, Bung Yusuf, tidak ada pahitnya kalau buat saya. Memimpin buruh adalah suatu keberkahan ketika kita bisa membantu orang lain. Bung Yusuf contohnya. Siap. Saya lihat pergerakannya sangat luar biasa, jauh-jauh dari Sumatera Utara sampai ke Jakarta, itu luar biasa. Artinya benar-benar amanah sebagai pimpinan buruh, mau menyiapkan waktu, mau menyiapkan tenaga, dan juga menyiapkan keberanian, itu paling penting. Dan ternyata KSPSI tetap setia di garis perjuangan yang sama. Siap. Rekan-rekan pemirsa, Suara Pekerja seluruh Indonesia, sangat bangga sekali kita malam ini mendapat arahan. Ada satu. Siap. Satu hal, saya akan undang khusus Bung Yusuf untuk ikut hadir dalam General Assembly pimpinan Konferensi Buruh ASEAN bulan Januari. Masya Allah, tabarakallah. Nah, nanti bisa mewawancara teman-teman pimpinan presiden-presiden buruh ASEAN. Wah. Itu luar biasa tuh. Jadi gemahnya sampai seluruh ASEAN. Nanti saya akan undang khusus. Ampun. Saya siapkan ruangan podcastnya di lokasi General Assembly karena itu pertemuan tahunan di mana 19 presiden buruh ASEAN kumpul beserta sekretaris jenderal untuk menentukan arah perjuangan kita di ASEAN. Wah, kawan-kawan, pemirsa se-Indonesia, Suara Pekerja yang terus mengikuti channel kami ini, kawan-kawan bisa lihat bagaimana konsistensinya seorang Andi Gani Nenawea yang tidak mengenal kata menyerah. Jadi memang moto dari beliau adalah kita terus bergerak. Setia di garis perjuangan yang sama itu moto dari beliau. Dan kita tuh tegak lurus, nggak belok-belok kita. Nggak balelo. Nggak balelo. Jadi memang itu yang diajarkan terhadap kami, pemirsa. Jadi memang kebanggaan bagi kami dapat diundang bersama dengan seluruh presiden buruh se-ASEAN. Itu memang luar biasa bagi kami semuanya. Kami tunggu undangan tersebut, Presiden. Udah ada kabar baik, Bu Yusuf. Untuk disampaikan kepada teman-teman KSPSI dan seluruh pekerja buruh Indonesia. Dalam waktu dekat, KSPSI pimpinan Andi Gani Nenawea akan menjadi anggota Member of ITUC, Masya Allah. Konfederasi Buruh Sedunia. Luar biasa. Sedunia. Jadi saya mendapat kabar baik dan akan diumumkan resminya mudah-mudahan di akhir tahun ini. Wah. Jadi bertambah lagi ATUC dan ITUC. Wah, itu kebanggaan. Artinya perjuangan buruh itu memang dunia harus mengetahui siapa SPSI. Dunia harus mengetahui siapa kita. Kalau kita nggak masuk ke kancah internasional, dunia nggak akan mengetahui kebesaran Indonesia. Jadi kawan-kawan, teruslah bersemangat. Jangan patah semangat dalam perjuangan pergerakan buruh. Jangan pernah lelah berjuang. Jangan pernah lelah berjuang untuk seluruh anggota kerja kita. Kalau bukan kita, siapa lagi akan mempedulikan kaum buruh pekerja di Indonesia ini. Teruslah berjuang tanpa mengenal lelah. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Terima kasih Bung Yusuf. Buruh, Bung Andi Gani Nenawea. Jangan lupa pemirsa, like, share, komen, dan pencet loncengnya, subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Presiden, hidup buruh. Hidup buruh Indonesia. Hidup pekerja Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.